Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube rifanfajrin.com. Kali ini kita akan belajar bersama-sama soal tryout bahasa Indonesia. Tryout ujian sekolah bahasa Indonesia untuk siswa kelas 6 sekolah dasar. Ada 40 soal pilihan ganda dan 5 soal uraian. Kita mulai dari nomor 1 pilihan ganda. Nomor 1 soal tentang paragraf. Cermati paragraf, kita mencari makna kata. Oke, nomor 1, Adit sangat pandai membuat origami. Seni origami merupakan seni kerajinan tangan yang berasal dari negara Jepang. Bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna. Berbagai bentuk origami dapat dibuat Adit dengan sangat kreatif. Baik, makna origami adalah titik-titik. Jadi soal tentang makna kata. Apakah A. gambar tempel, B. seni kerajinan dari bambu, C. seni kerajinan dari kertas, atau D. seni kerajinan dari benang. Origami menurut istilah kamus itu artinya adalah seni kerajinan dari kertas ya, melipat kertas biasanya ya. Jadi jawabannya adalah C, seni kerajinan dari kertas. Di kalimat ketiga juga sudah disebutkan bahan yang dibutuhkan adalah kertas warna. Jadi ini adalah origami adalah seni kerajinan dari kertas. Baik, sekarang ke nomor 2. Ini soal-soal bahasa Indonesia itu biasanya tentang paragraf, mencari makna kata atau sinonim antonim yang awal-awal ya. Baik, kita menuju nomor 2. Perhatikan kalimat berikut. Bibi membeli mobil secara kredit. Secara kredit. Ini kreditnya ini dicetak dengan huruf tebal. Nah, sekarang pertanyaannya, antonim dari kata kredit pada kalimat tersebut adalah titik-titik. Untuk mengetahui antonimnya, kita memang harus tahu makna kata tersebut ya. Kredit itu adalah membayar secara diangsur ya, atau cicilan ya. Jadi jawaban yang A, diangsur, adalah salah karena diangsur ini merupakan sinonim atau persamaan kata ya. Kalau gratis ini juga salah, diskon salah. Diskon itu adalah potongan harga ya, bukan merupakan antonim dari kredit. Jadi jawabannya adalah D. Antonim dari kata kredit adalah D, tunai ya. Kredit itu dicicil atau diangsur, sedangkan tunai itu cash ya, dibayar secara tunai. Baik, kita lanjut ke nomor 3. Perhatikan teks berikut ya. Ada sebuah teks dan di sini pertanyaannya adalah bagaimana cara menciptakan keindahan kota Semarang ya. Jadi nanti teks ini memuat cara menciptakan keindahan kota Semarang. Apa itu kita cari. Mari kita baca dulu teks paragrafnya bersama-sama. Keindahan kota Semarang menjadi idaman bagi setiap warga. Pemerintah kota Semarang berusaha mewujudkan keindahan itu dengan membangun taman dan trotoar. Nah, ini membangun taman dan trotoar ya. Jadi pertanyaannya adalah bagaimana cara menciptakan keindahan kota Semarang. Ini sudah ada. Mewujudkan keindahan itu dengan membangun taman dan trotoar. Kita lanjutkan. Ada beberapa taman yang sudah dibangun dan sudah dapat dimanfaatkan oleh warga. Trotoar jalan protokol juga hampir selesai dibangun. Selain taman dan trotoar, sungai-sungai dibersihkan dan ditata. Nah, ini berarti selain membangun taman dan trotoar, ini pemerintah kota Semarang berarti juga membersihkan sungai-sungai. Nah, ini karena ada kata selain tadi ya. Selain taman dan trotoar, sungai-sungai dibersihkan dan ditata ya. Ditata sehingga dapat dijadikan tempat rekreasi yang indah. Dengan penataan itu kota Semarang menjadi indah.
Ya, kita langsung ke pilihan jawabannya. Cara menciptakan keindahan Kota Semarang, apakah yang A membangun taman, trotoar, dan sungai sehingga menjadi tempat rekreasi? Ini kurang tepat ya, bukan membangun sungai sebagai tempat rekreasi. Ya. Ini kita bandingkan dulu, membangun semua trotoar yang ada di jalan protokol. Ini kurang tepat. C, menambah taman-taman baru dan trotoar, memberikan sungai-sungai. Oh, ini yang A, maaf. Benar jawabannya yang A, membangun taman, trotoar, dan sungai sehingga menjadi tempat rekreasi yang indah ya. Baik, kalau membangun semua trotoar ini belum menyentuh taman ya. Kalau taman-taman baru ini juga belum menyentuh trotoar dan sungai. Kalau ini sungai-sungai saja ya. Jadi jawaban yang memuat semuanya, cara menciptakan keindahan Kota Semarang adalah yang A, membangun taman, trotoar, dan sungai sehingga menjadi tempat rekreasi ya. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 4 dan nomor 5, masih tentang teks ya, masih tentang paragraf. Kalau nomor 4 ini kita menuju ke bagaimana cara menentukan kalimat utama. Oke, kita baca bersama-sama teksnya. Kerapian pakaian perlu dijaga. Hindari mengelap hal-hal kotor ke baju. Hindari menumpahkan jajan ke baju. Pakailah pakaian yang sudah disetrika. Hal-hal tersebut dilakukan untuk menjaga kerapian berpakaian. Kalimat utama pada teks bacaan tersebut adalah titik-titik. Kalimat utama. Baik, ini tips untuk kita semua bahwa kalimat utama itu biasanya terletak di awal paragraf, itu namanya paragraf deduktif, atau di akhir paragraf namanya paragraf induktif ya. Terus selain membaca kalimat pertama, kita juga harus membaca kalimat kedua. Kalau kalimat kedua itu menjelaskan kalimat pertama, maka kalimat pertama itu biasanya merupakan kalimat utama. Oke, kita coba. Kerapian pakaian perlu dijaga. Hindari mengelap hal-hal kotor ke baju. Nah, ini kalimat kedua ini menjelaskan apa yang disampaikan oleh kalimat pertama. Jadi kalimat utamanya ini adalah kerapian pakaian perlu dijaga. Semua paragraf ini semuanya menjelaskan bagaimana pentingnya menjaga kerapian ya. Baik, sekarang lanjut ke nomor 5. Nah, ini sekarang kita ke ide pokok. Ide pokok itu inti. Ide pokok paragraf berarti inti paragraf teks bacaan ini. Oke, kita lanjut. Coba kita baca bersama-sama. Bacalah teks berikut. Kenal buah matoa. Kamu yang tinggal di sekitar Indonesia Timur mungkin tidak sulit mendapatkan buah yang satu ini. Namun untuk daerah lain harus ke supermarket dulu. Sebab buah legit ini tidak dijual sembarangan di pinggir-pinggir jalan. Memang sih matoa sudah bisa dijumpai di seluruh Indonesia. Namun sejatinya pohon buah matoa hanya tumbuh di Indonesia Timur, khususnya di Papua. Baik, ide pokok paragraf teks bacaan tersebut adalah titik-titik. Apakah A, harga jual buah matoa? Di sini tidak membahas tentang harga jual buah matoa, berarti yang A ini pasti salah. Khasiat buah matoa di sini juga tidak di paragraf tadi juga tidak dibahas. Lokasi ditemukannya buah matoa di sini tadi disebutkan di Indonesia Timur, khususnya Papua. Ya, ini kita simpan dulu jawabannya. Atau D, manfaat buah matoa dalam bidang kesehatan. Ini yang D ini juga tidak ditemukan ya, pernyataan D ini juga tidak ditemukan dalam bacaan. Jadi teks nomor 5 ini, ide pokok paragraf teks bacaan ini adalah lokasi ditemukannya buah matoa, yaitu di Indonesia Timur, khususnya di Papua. Pohonnya tumbuh di Indonesia Timur ya. Walaupun di seluruh Indonesia sudah bisa dijumpai ya, atau yaitu di supermarket ya, tapi
tapi pohonnya hanya tumbuh di Indonesia Timur, khususnya Papua. Baik, kita sudah membahas nomor 1 sampai 5 masih tentang paragraf ya. Mungkin itu dulu, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk nomor-nomor yang selanjutnya saya akan bahas dalam video yang terpisah ya, agar videonya tidak terlalu panjang. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ya salah dalam membahas ini ya, mungkin atau kurang jelas dalam menjelaskan. Saya mohon maaf. Apabila ada kesalahan, Anda juga bisa mengoreksi atau memberikan masukan melalui komentar di video ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.